lambat. Nah, ini saya kutip juga dari bagian pengantar ya. Karya besar itu butuh ketekunan, disiplin, dan perhatian penuh terhadap setiap elemen. Jadi, karya besar yang dihasilkan itu jelas beda ya. Segi kualitasnya juga berbeda dengan karya yang dibuat cepat-cepat. Kita kan sekarang hidupnya era modern, era serba instan. Nah, ini adalah sebuah kritik ya. Di buku ini diajukan kritik terhadap beban kerja di era modern. Karena kita melihat ada obsesi pada kuantitas. Kita maunya tuh cepat, maunya menghasilkan banyak cepat, tapi tanpa sadar kita mengorbankan kualitas. Nah, sementara kualitas bukan hasil dari kerja yang buru-buru. Lalu yang kedua itu kritiknya adalah bebas dari cengkraman produktivitas semu. Jadi karena kita orientasinya produksi, output, kita tuh jadinya produktivitasnya malah semu. Lalu yang ketiga itu kelelahan ya. Kita itu sekarang banyak sekali orang yang kelelahan karena kerja berlebihan. Sehingga itu juga menurunkan kualitas kerja. Nah, lalu yang keempat, dari sisi kerja otak ya. Otak itu ternyata butuh waktu jeda untuk bisa berpikir kreatif. Jadi kalau kita terus dipaksa kerja-kerja under pressure terus, kita dalam fight or flight mode terus, itu tidak sehat untuk otak kita dan kita malah tidak bisa berpikir kreatif. Jadi padahal kita butuh loh ide-ide baru yang segar itu kan dari eh, jeda. Jadi kita mendapatkannya kalau kita ada jeda pada otak. Nah, kalau saya dibikin mind map-nya, buku ini adalah tiga kunci slow productivity. Jadi tiga poin ini ya, do fewer things, work at a natural pace, dan obsess over quality. Jadi tiga hal ini menjadi yang dibahas oleh Cal Newport. Mengurangi kegiatan, bagaimana kita bekerja dengan laju alami, dan kita itu menjadi orang yang terobsesi pada kualitas. Nah, entah kenapa ya kisah John McPhee ini banyak disinggung di buku ini. Jadi pengantarnya, pendahuluannya Cal Newport membahas John McPhee, nanti penutup dia membahas lagi John McPhee. Ini sepertinya tokoh senior sekali di Amerika sana dalam kepenulisan majalah John McPhee ini. Jadi 7 tahun editor majalah Time, terus banyak menulis artikel panjang di The New Yorker, artikel bersambung, berarti dia tokoh banget gitu ya, sampai masuknya aja artikelnya bersambung ya. Ternyata toh kalau dia membuat artikel itu memang berkualitas gitu ya. Referensinya sampai mau menulis artikel tentang daun jeruk saja, dia menelusuri sejarah jeruk sampai abad 500 sebelum Masehi. Dan ini kutipan dari John McPhee dari bukunya ya. Dia bilang, saya berbaring di atas meja piknik selama hampir 2 minggu, menatap ke atas dahan dan dedaunan, melawan rasa takut dan panik. Jadi sudah 8 bulan padahal dia meneliti untuk satu topik untuk artikel barunya. Dia sudah baca semua buku yang relevan, dia sudah wawancarai orang-orang yang memang relevan, tapi dia masih belum menemukan kata-kata yang untuk dirangkai menjadi artikel terbaru dia. Dan dia menghabiskan waktunya berbaring-baring aja di atas meja piknik selama 2 minggu. Lihat-lihat daun-daunan. Dan dia bilang, nggak peduli apakah karyamu yang sebelumnya itu sukses besar, karya terakhirmu tuh nggak akan pernah menjadi kesuksesanmu yang berikutnya. Jadi bukan tolok ukur kalau kemarin aku bisa nulis bagus, aku berikutnya bisa nulis bagus lagi. Jadi dia benar-benar dalam dia mau mempertahankan kualitas tulisannya, dia em, punya waktu yang lama yang dia korbankan untuk merenung, untuk membayangkan, untuk mencari ide, untuk menangkap ide gitu ya. Jadi dia berbaring-baring di meja piknik, menatap dahan pohon es, terus dia mencari cara bagaimana ya menyusun sumber-sumber tulisan ini menjadi satu artikel. Dan proses ini lamban. Ini adalah bagian dari proses kreatifnya John McPhee. Dan memang ini dia seorang pekerja kreatif ya. Memang seperti ini proses kerja kreatif. 2 minggu lamanya dia baring-baringan itu sampai dia mendapat momen aha, mendapat pencerahan. Dan dari momen aha itu masih butuh 1 tahun lagi
sebelum artikelnya selesai. Artikel sepanjang 30.000 kata lebih. Nah, John McPhee itu menyebutnya enough material to fill a silo. Jadi dia kalau ditanya, kamu lagi ngapain rebahan gitu? Oh, aku tuh lagi mengumpulkan bahan yang cukup untuk mengisi selumbung penuh. Jadi dia membayangkan mengumpulkan ide, menangkap ide-ide itu seperti mengumpulkan bahan yang cukup untuk mengisi lumbung yang nantinya akan jadi tulisan dia. Karena memang dia profesinya kan pekerja sektor pengetahuan. Memang lewat ide yang dia tulis dia transfer ke tulisan dan itulah dengan itu dia mengisi lumbungnya gitu kan. Nah, karya itu nggak mungkin ada tanpa kesediaannya McPhee menunda segala hal, rebar-rebahan, memandang langit, menatap ide, itu nggak mungkin terjadi. Jadi memang untuk kita menghasilkan hasil output yang berkualitas butuh waktu yang lamban gitu ya. Bukan sengaja berlama-lama, tetapi kita karena mementingkan kualitas, kita berhati-hati tidak buru-buru. Nah, sekarang dia juga mengkritisi Cal Newport ini mengenai definisi produktivitas. Apakah definisi produktivitas yang selama ini kita anut itu salah kaprah? Karena terminologi produktivitas itu nggak hanya berarti kita lagi ngerjain sesuatu gitu, tapi juga kita ngerjain segala hal itu dengan segala cara. Nah, apa itu produktivitas? Nah, mungkin kita ini kan yang mendengarkan Zoom ini mungkin punya latar belakang profesi yang berbeda-beda. Ada bidang ilmu yang digeluti yang berbeda-beda. Dalam bidang yang Anda geluti, menurut Anda gitu, Bapak Ibu ya, apakah produktivitas menurut Bapak dan Ibu? Mungkin ya bagi saya produktivitas itu kalau dalam satu hari, wah saya sudah hari ini cucian 2 ronde, masaknya udah siap, udah antar jemput anak-anak, terus udah nemani anak-anak mendampingi mereka belajar, itu produktif versi saya ibu rumah tangga. Buat seorang penulis beda lagi versi produktifnya. Mungkin bisa ditulis di chat gitu ya. Produktivitas menurut Bapak dan Ibu itu apa? Nanti akan ketemu jawaban yang ragam. Dan itu menarik sekali kalau kita amati gitu ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau berbagi, boleh share di kolom chat. Sambil saya melanjutkan ya. Nah, ini adalah produktivitas versi dari survei yang dilakukan oleh penulis dari Cal Newport ya. Cal Newport memberikan polling dan ini adalah jawaban-jawabannya. Mariana, seorang peneliti, bilang produktivitas itu saat dia menghadiri rapat, menjalankan eksperimen di laboratorium, membuat artikel yang ditinjau rekan sejawat, ya karena dia peneliti. Versi produktivitasnya peneliti ya begini. Kalau mahasiswa pasca doktoral, lain lagi. Produktivitas adalah bekerja sepanjang waktu. Ya nggak heran ya dia bilang dia kelelahan. Nah, produktivitas versi kita mungkin beda-beda. Tapi kalau kita bicara produktivitas dan teori-teori produktivitas pasti dikaitkan dengan rasio output berbanding input. Nah, kita biasanya mengukur gitu ya, jumlah keluaran berapa, tadi masukannya berapa. Jadi eksperimen dengan berbagai proses untuk meningkatkan nilai rasio ini. Jadi biasanya kalau petani, ya berarti outputnya jumlah panen per luas lahan. Kalau pemilik pabrik mobil, ya outputnya yang dilihat rasio output inputnya jumlah mobil yang diproduksi per jam. Nah, kita mungkin beda-beda tergantung bidang yang kita geluti. Tetapi kita biasanya memantau kita keberhasilan pekerjaan kita dari rasio output input kita. Dan kalau pekerja sektor pengetahuan, yaitu profesional yang menghasilkan nilai lewat keahlian, pemikiran kritis, keterampilan interpersonal, dan ini akan berbeda dengan pekerja fisik. Karena untuk membuat ukuran rasio output inputnya agak sulit kalau dia pekerja seperti apoteker, pengacara, insinyur, ilmuwan, penulis ya. Kalau Cal Newport bilang di buku ini, kerja berbasis pengetahuan, knowledge work, definisi umumnya itu adalah aktivitas ekonomi ketika pengetahuan itu ditransform menjadi artefak dengan nilai pasar melalui penerapan upaya kognitif. Jadi inputnya itu adalah upaya kognitifnya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita ngukur kalau produktivitasnya itu si pekerja sektor pengetahuan.
Karena sektor pengetahuan ini kan urusannya dengan beban kerja yang penuh komplikasi. Dan dia terus berubah-ubah. Jadi outputnya itu juga nggak tunggal. Dan kita nggak bisa mengukur. Dan upayanya pun variabilitasnya macam-macam sekali ya, upaya kognitifnya. Contoh pekerja sektor pengetahuan ini. Contoh adalah mungkin seorang dosen, pengajar, kalau yang menerbitkan lebih banyak makalah akademis, apakah itu menjadi tolok ukur dia lebih produktif daripada rekannya yang tidak menerbitkan lebih banyak makalah akademis daripada dia? Karena bisa saja dia walaupun makalah akademisnya cuma terbit satu dalam setahun, tapi mungkin dia tahun itu sibuk sekali loh, memimpin komite rapat, menjadi apa, mengajar di banyak kelas, atau dia melakukan tugas-tugas lain yang tidak terlihat, tetapi sebenarnya bagian dari profesi dia, bimbingan mahasiswa segala macam, dan itu nggak ada hubungannya dengan makalah akademis yang dia terbitkan. Produktivitas dia tidak bisa diukur dari situ. Nah, ini Peter Drucker ya, dia kan memang ahli ya dalam produktivitas. Dia bilang pekerja sektor pengetahuan itu memang tidak dapat diawasi secara ketat atau secara detail. Hanya bisa dibantu dan dia harus mandiri mengarahkan dirinya sendiri. Jadi inilah yang timbul yang namanya masalah produktivitas semu atau pseudo productivity. Produktivitas semu ini adalah penggunaan aktivitas visible atau yang kelihatan ya, kasat mata ya, sebagai sarana utama untuk mendekati upaya produktif yang sebenarnya. Jadi yang kelihatan dia kerja itu apa? Itu yang dicoba untuk dijadikan ukuran. Padahal tidak selalu bisa diukur. Nah, kita diajak melihat survei ya. Ini adalah studi dari McKinsey dan LinkedIn terhadap 65.000 karyawan di Amerika Serikat. Dan dari 65.000 karyawan yang terlibat dalam studi, mayoritas adalah pekerja sektor pengetahuan. Jadi para pekerja ini menggambarkan diri mereka tuh hampir selalu merasa kelelahan. Lalu jajak pendapat Gallup juga para pekerja di AS termasuk pekerja paling stres di dunia. Kenapa bisa demikian? Nah, ini ada juga pandangan-pandangan tentang produktivitas. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Mungkin bisa di kolom chat ikut komentar gitu ya. Saya setuju dengan yang satu, yang dua, yang tiga, yang empat, atau saya tidak setuju gitu ya. Yang pertama misalnya, apakah Bapak Ibu setuju kalau dibilang tugas seorang manajer itu memastikan ada cukup banyak pekerjaan untuk diselesaikan, sebab tanpa tekanan ini, karyawan bakalan males dan akan melakukan pekerjaan seminimal mungkin. Setuju tidak? Bahwa tugas manajer itu seperti itu, memantau produktivitas karyawannya sedemikian rupa, karena kalau nggak dipantau biasanya karyawan malas. Setuju nggak dengan yang pertama? Mungkin bisa komen ya. Yang kedua, banyak kegiatan menciptakan hasil lebih baik daripada sedikit kegiatan. Setuju tidak? Wah, kalau gitu diada-adain aja lah kegiatan, biar produktif. Kalau nggak ada kegiatan, nanti malah nggak ngapa-ngapain. Setuju nggak? Lalu yang ketiga, perusahaan yang sukses merupakan perusahaan yang berupaya paling keras. Jadi kayaknya kalau yang work hard, yang gila kerja, makin gila kerja itu nanti makin sukses. Setuju atau tidak? Yang keempat, bekerja adalah hal samar yang dilakukan karyawan di kantor. Coba saya intip komen ya. Nah, itu banyak yang komen tentang produktivitas, ya, melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi sekitar, menulis IG satu konten per hari. Wah, ini pasti konten kreator ini. Produktivitas saat agenda harian terlaksana semua. Iya, kalau rasanya puas gitu ya, kalau conteng checklist. Nah, ini eh, suara saya patah-patah kah? Di saya soalnya, oke, mungkin ada beberapa yang jaringannya kurang lancar. Eh, Baca buku 10 halaman per hari itu produktif. Wah, keren ini. Pasti ini apa sudah punya target baca nih dalam sebulan, dalam setahun. Wah, ini keren ini. Bapak atau Bapak Suro ya. Lalu produktivitas itu mendapatkan ilmu baru setiap hari termasuk ikut Zoom malam ini. Wow, mantap ini. Dengan Kak Mahludin, mantap ini. Produktivitas pekerja IT, pekerjaan membuat program software yang sekecil-sekecilnya. Wow, keren juga nih Kak Deki ya. Ini keren sekali ya. Jadi kalau dokter spesialis indikator input outputnya apa? Nah, saya juga bingung nih ya kalau yang dokter spesialis apa. Nah, berarti mungkin masuk ke pekerja sektor pengetahuan kan tadi dokter,
pengacara segala macam ya, penulis itu masuk ke sektor pengetahuan. Itu memang pekerja sektor pengetahuan itu dibilang di sini sulit untuk mengukurnya. Nah, ini akan memunculkan masalah baru nih yang namanya quiet quitting. Quiet quitting ini apa gitu ya? Ini saya juga tertarik sekali dengan fenomena ini. Ternyata quiet quitting ini adalah mogok kerja dim-dim. Kok bisa dim-dim? Karena pekerja ini mulai agresif memberontak terhadap tuntutan produktivitas perusahaan. Terus dipicu oleh keletihan, karena kesibukannya tuh nggak ada hentinya. Ini job desk kayak nggak habis-habis. Kok ada aja kerjaan dan terutama di era work from home, itu banyak kerjaan kebawa pulang. Nah, Cal Newport menawarkan sebuah pendekatan alternatif, yaitu slow productivity, yang menjadi judul buku ini ya. Nah, lalu dengan satu disclaimer ya, nggak semua orang bisa meniru John McPhee tadi ya, yang punya waktu 2 minggu buat rebahan di meja piknik gitu ya. Nggak semua kita bisa begitu. Tapi kita bisa ambil poin penting dari kisahnya John McPhee, bahwa ternyata ada loh manfaat besar untuk hidup melambat. Karena kalau kita hidupnya melambat, kita kasih jeda pada otak kita untuk punya kekuatan, punya apa ya, eh, ekstra energi untuk menangani proyek-proyek sulit ke depannya. Kalau kita terus dibombardir dengan eh, kerja, 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 itu kita tidak ada waktu jeda, itu malah berbahaya. Jadi konsep produktivitasnya ini justru melambatkan laju. Nah, kembali ke mind map saya tadi ya. 3 kunci slow productivity. Lakukan dengan mengurangi semakin sedikit kegiatan, kurangi kegiatan, bekerja dengan laju alami, dan kita obsesi pada kualitas. Nah, yang pertama ya saya bahas mengurangi kegiatan. Mengurangi kegiatan ini kita bisa melakukan 3 hal. Kita bisa batasi komitmen-komitmen kita pada hal-hal besar, misi, proyek, dan target harian. Ini kenapa dianggap komitmen besar? Karena seperti tadi saya baca di kolom chat ya, ada yang komen bahwa produktivitas itu menyelesaikan checklist harian. Jadi saya juga suka begitu, di agenda saya tulis, hari ini harus ngapain, ngapain, ngapain. Kalau saya sudah centang semua, saya merasa target harian terpenuhi. Saya merasa hari ini tarik napas, hari ini sukses saya, produktif. Nah, tapi yang jadi masalah, kalau saya menaruh terlalu banyak komitmen dalam satu hari, itu saya bisa kewalahan. Saya bisa nggak ada jeda. Jadi dia mengajarkan di sini kurangi kegiatan. Jadi dalam satu hari itu ada downtime. Ada waktu kita tuh tenang 1 sampai 2 jam paling tidak kita memiliki waktu kita nggak ngapa-ngapain. Dan batasi juga komitmen untuk punya misi dan proyek yang besar. Misalnya misi dalam setahun itu punya misi pengen mungkin eh, punya mengunjungi mengunjungi ibu di kampung halaman gitu ya. Buat saya tuh misi karena saya ibu rumah tangga. Itu sesuatu yang nggak gampang gitu ya. Harus planning liburan anak segala macam itu membutuh effort besar ya karena travel itu nggak segampang itu kalau saya punya anak, punya suami, saya harus ikut jadwal suami, jadwal anak dipas-pasin. Nah, kalau kita terlalu banyak misi dalam setahun, nanti ujung-ujungnya kita punya resolusi awal tahun itu hanya tinggal angan-angan. Karena kebanyakan misi, kebanyakan proyek, kita overwhelm dan akhirnya tidak jalan. Jadi yang pertama itu kita membahas untuk batasi diri terhadap komitmen besar. Jadi eh, kalau bisa pilih komitmen besar itu menurut Cal Newport sedikit tapi terlaksana. Kasih waktu jeda. Nah, contoh yang dia pakai adalah Jane Austen. Dia penulis dari era 17 tahun abad ke-18 nih ya, dan Jane Austen ini seandainya Jane Austen itu tidak mengambil keputusan penting di tahun 1809, kita pasti kehilangan karya-karyanya Jane Austen. Kenapa? Pada saat itu keluarganya Jane Austen tuh memilih pindah. Tahun 1809 dia pindah ke pondok sederhana di persimpangan kota Chawton yang sepi. Yang berubah apa? Kondisi. Kondisinya yang sepi itu dan kegiatan-kegiatan Jane Austen yang sibuk itu menjadi terpangkas. Dia punya waktu untuk berkarya dan produktif. Dia punya waktu nulis. Jeda yang diambil ini adalah keputusan yang
sangat menguntungkan buat Jane Austen yang suka nulis. Jadi kalau kita lihat novel pertamanya Jane Austen itu terbit 1811. Jadi dari 1809 dia punya banyak waktu menulis sehingga dia menghasilkan karya yang cukup untuk menjadi satu novel Sense and Sensibility tahun 1811 ya. Dan dia terus produktif itu karena udah pindah dari kota besar pindah ke kota Charlton yang agak pinggir gitu. Dan yang tadinya dia papanya itu mengelola sekolah di rumahnya. Jadi Jane Austen itu sibuk ngurusin beres-beres sekolahannya, bersih-bersih. Ternyata setelah pindah dia kan nggak buka sekolahan lagi ya. Dia bisa merasakan hening, tenang, aktivitasnya terpangkas dan dia bisa mengembangkan talenta nulisnya ternyata. Dan dia sangat produktif ya. Bahkan sampai akhir hidupnya pun dia sedang menulis satu novel yang belum selesai. Kalau nggak salah judulnya Sanditon atau apa ya. Yang penggemarnya Austen mungkin tahu. Juga demikian dengan J.R.R. Tolkien. Tolkien itu mulai menulis karya The Lost Tales, draft kasarnya itu di tahun 1916 sampai 1917. Itu dia sedang kondisi pemulihan dari sakit. Jadi dia habis ikut perang, dia itu serdadu perang, lalu dia sakit, dia dirawat di rumah sakit dan dia itu memanfaatkan waktu luang yang banyak itu menulis. Imajinasinya dia tuangkan menjadi kisah fantasi mitologi Middle Earth. Ini adalah draft pertamanya dihasilkan saat dia sakit dan bengong-bengong daripada gua bengong, dia nulis gitu ya. Ternyata memang saat seseorang itu tidak banyak komitmen, tidak banyak proyek, itu apa ya, area kreatifnya tersalurkan. Nah, yang kedua adalah area dalam mengurangi kegiatan itu bendung tugas-tugas kecil, membendung tugas-tugas kecil. Nah, ini ada banyak poin yang dia bahas di buku, tapi saya nggak mungkin semua uraikan. Tapi dia meminta kita untuk belajar mode autopilot. Jadi kita belajar punya morning routine, before bedtime routine. Jadi sesuatu yang rutin itu menjadi otomatis. Jadi otomatis bangun tidur udah ambil sikat gigi, udah menyiapkan sarapan itu sudah sesuatu yang kita nggak perlu mikir, kita udah otomatis menjadi kebiasaan kita. Dengan adanya mode autopilot ini sebenarnya pikiran kita tuh jadi terbebas memikirkan hal-hal lain yang lebih penting. Lalu juga sinkronisasi. Nah, ini contohnya adalah dari tokoh Benjamin Franklin. Sebelum ke ini saya lupa tadi saya ngomong dulu ya. Eh, Tunggu, saya mau back dulu. Jadi em, sinkronisasi ini kita mencoba mensinkronisasikan apa yang menjadi kita punya target besar kita dengan keseharian kita gitu. Jadi jangan sampai tugas-tugas kecil malah merusak seperti rayap, merusak hal-hal besar yang sudah kita rencanakan yang memang target-target kita. Jadi termakan oleh karena kita nggak bisa ngatur waktu, karena kita sibuk menerima komitmen yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Kita harus mensinkronisasi hidup kita. Terus buat orang lain bekerja lebih banyak. Jadi kalau kita di kantor kan teamwork ya. Jangan jadi orang yang apa-apa semuanya ditaruh di pundak kita. Belajar untuk bagaimana yang memang nggak perlu saya dan lebih bagus dikerjakan dia, ya dikerjakan dia. Terus hindari mesin tugas. Hindari untuk apa ya menerima tanggung jawab kalau tanggung jawab kita yang sekarang ini belum beres. Jadi jangan jadi mesin tugas. Terus jangan sungkan untuk mengeluarkan uang. Nah, baru saya lanjut ke sini ya. Benjamin Franklin itu usianya 30 tahun. Waktu dia mengalami keletihan psikologis itu tahunnya 1736 ya. Dia ini orang yang gila kerja. Dia merintis bisnis percetakan dan dia luar biasa sukses dan dia gila-gilaan invest dia punya pemikiran di bisnis percetakan dia. Tapi ternyata 1736 dia setelah sekian lama berjalan, berapa tahun lah ini bisnis percetakan dia mulai kelelahan secara psikologis. Ini kelihatan dalam surat menyuratnya dia tahun 1748. Ini dia menulis seperti ini ya. Semoga saja saya jadi penguasa dari waktuku sendiri, bisa menikmati apa yang kuanggap kebahagiaan besar waktu luang untuk membaca, belajar, bereksperimen, bercakap-cakap secara bebas tentang hal-hal tertentu yang dapat menghasilkan sesuatu demi kepentingan bersama umat manusia, tidak terganggu oleh kekhawatiran kecil dan kelelahan dalam bisnis. Jadi dia rupanya kelelahan dan rupanya dia punya hasrat terpendam pengen
belajar hal-hal lain yang mungkin menjadi eh, impian dia. Tapi nggak bisa, karena dia terikat waktu dan energinya dalam bisnis percetakan dia. Nah, disinilah David Hall, dia karyawan yang dia pekerjakan, karyawan dari Inggris yang dia pekerjakan, menjadi jawaban. Dia membayar David Hall ini mahal, gajinya lumayan signifikan mahal. Dan karena bekerjanya sesuai yang dia mau, dia melatih David Hall, bisa dipercaya jadi rekan bisnis. Dia bisa buka cabang lain dan yang mengontrol semua cabang-cabang percetakannya itu David Hall. Dan itu terjadi tahun 1744. Dia mempekerjakan David Hall. Tetapi lihat produktivitasnya, dalam beberapa tahun setelah dia punya asisten, si David Hall ini, dia bayar mahal asisten itu tentu ya. Dia rela keluar uang gitu, menggaji David Hall. Tapi ternyata dia punya waktu untuk belajar, mengembangkan minat dia. Dan dia menghasilkan teori arus positif negatif, menemukan baterai, dan bahkan dia bisa menemukan itu yang eh, penangkal petir. Dia menjadi seseorang yang sangat produktif. Dan itu sesuai dengan passionnya dia. Demikian juga ini satu penulis dari Skotlandia, novelis kriminal Ian Rankin. Dia itu memilih mengasingkan diri ke rumah terpencil di kota Cromery, which is di pinggir pesisir timur laut Skotlandia. Menyepi dia, karena dia sangat menghindari serangan dari tugas-tugas harian yang kayak menggerogoti waktu dia. Itu menghalangi dia menulis. Jadi dia merasa kok saya nggak bisa produktif ya kalau di kota. Dia pilih pindah aja deh. Jadi dering telepon, bel pintu bunyi, harus belanja, menjawab surel penting. Ini distraksi bagi seorang penulis karena dia kerjanya memang nulis gitu ya. Ini menghalangi mencapai tujuan besar karya-karya dia selanjutnya. Jadi ini pilihan dia, dia pilih investasi, beli villa di pesisir timur, ini sesuatu yang harus dia bayar harganya. Demikian juga Edith Wharton. Kalau yang suka sastra klasik, mungkin kenal Edith Wharton. Dia juga begitu. Dia membentuk rutin yang kaku di pagi hari. Tidak boleh diganggu hingga pukul 11. Pokoknya jangan ganggu dia di kamar. Itu dia sudah kasih tahu pelayan-pelayannya. Dia akan duduk di ranjang, menulis sambil ditumpuk ke lutut. Dan kalaupun ada tamu, tidak boleh mengganggu dia. Tamunya nunggu sampai jam makan siang. Karena Edith Wharton tidak mau diganggu sampai segitunya karena sudah menciptakan rutin. Nah, si penulis ini punya Cal, Cal Newport ini punya teman namanya Jenny Black. Dia itu seorang penulis juga. Si Jenny Black ini memamerkan daftar langganan perangkat lunak profesionalnya. Jadi ternyata Jenny Black ini langganan versi berbayar Zoom, DocuSign, Calendly, banyak banget sampai totalnya $2.400 per bulan. Ini jumlah yang lumayan besar ya. Kenapa kok bisa ngabisin sekian, sekian banyak untuk langganan versi berbayar? Padahal kan bisa juga loh ambil versi gratisnya gitu ya. Ternyata Jenny Black tuh rela investasi uang untuk mengurangi besaran daftar tugasnya. Untuk membantu dia menyelesaikan checklist harian dia lebih cepat. Kalau ada DocuSign kan nggak perlu, eh, jadi lebih cepat gitu ya, lebih lincah dia kerjanya. Jadi investasi yang masuk akal dan membebaskan Anda dari hal-hal kecil yang menyita waktu. Jadi Jenny Black bisa punya waktu terbebas untuk mengerjakan hal-hal yang lebih penting buat dia. Jadi uang 2.400 ini sudah ada perhitungannya, nggak seberapa dibanding penghasilan Jenny Black yang bisa diraih dari waktu terbebas dia, energi dia buat mikirin kerjaan utama dia gitu. Jadi jangan nyayang-nyayang, ah udahlah yang gratisan aja. Kalau memang kamu merasa ini investasi, bayar untuk itu. Itu nasihatnya Cal Newport. Nah, kita ke yang bagian ketiga ya, dari mengurangi kegiatan. Tarik, jangan dorong. Nah, ini saya juga rada bingung pas pertama baca, maksudnya apa tarik, jangan dorong gitu ya. Ternyata eh, dia mengajarkan untuk punya tangki penampung tugas-tugas. Jadi bikin list gitu ya, kayak tangki, kayak kayak di dalam agendanya dia diajarkan membuat, nggak ada ilustrasi ya di bukunya. Kalau ada saya tampilin. Jadi buatlah tangki penampung daftar aktif daripada tugas-tugas yang harus kamu checklist. Tapi batasi katanya. Tugas-tugas yang kayaknya berat dan butuh pemikiran itu 3 aja. Karena kalau terlalu banyak, itu nanti kita terbebani. Jadi supaya kita bekerjanya berkualitas, batasi 3 dia bilang. Untuk tugas yang kayaknya berat gitu ya.
butuh pemikiran mendalam gitu. Lalu prosedur penerimaan, sertai tenggat waktu yang jelas. Jadi kalau kita nerima satu tugas, kamu harus punya tenggat waktu yang jelas. Supaya apa? Supaya tidak menjadi proyek yang mangkrak. Jadi kita harus menuliskan, saya akan menyelesaikan tugas ini ada deadline-nya gitu. Dan bersih-bersih daftar. Jadi tiga cara. Kita menarik, jangan mendorong. Jadi kita menarik tugas, jadi kita udah siap, kita minta. Jadi kita pastikan kita udah, oh ini udah geser nih, udah selesai checklist. Kita bisa tarik lagi satu tugas baru. Kalau kita di tugas kita belum selesai, jangan kita malah meminta tugas baru atau menerima tanggung jawab baru. Nanti kita hasil kerjanya nggak berkualitas. Jadi kita harus tahu, oh yang ini udah selesai, dibersihkan daftarnya. Kita bisa nerima lagi nih satu tanggung jawab baru, karena saya sudah menyelesaikan satu tanggung jawab yang cukup menyita beban pikiran. Saya boleh nih dapat proyek baru. Nah, jadi kita harus bijaksana memilih agar kualitas kerja kita juga bagus gitu. Nah, ini sekarang ini kan semenjak habis pandemi nih, marak sekali tren WFH, work from home. Realitanya, kalau kita work from home, ternyata itu tidak seindah yang kita bayangkan. Wah, enak ya bisa sambil rebahan. Ternyata enggak. Ternyata malah banyak tugas plus-plus yang ikut kita kerjain gitu, karena kita WFH. Nah, ini terutama kalau kita sektor pekerjaan kita sektor pengetahuan. Wah, itu makin-makin lagi. Apalagi kita ada anak yang di rumah, yang juga dulu pas pandemi itu lagi sekolah online. Wah, itu makin-makin lagi. Itu banyak sekali. Jadi kita juga harus menjalankan fungsi sebagai parent. Kita orang tua. Wah, itu makin-makin lagi job desk-nya. Kita kayak akrobat. Nah, di sini eh, ada satu yang dibahas sama Cal Newport, Jonathan Frostick tahun 2021. Ini lagi pandemi ya. Dia postingnya viral banget. Posting di LinkedIn. Ini viral banget dia memposting karena dia kena serangan jantung. Jadi si Jonathan Frostick ini orang yang etos kerjanya disiplin, dia gila kerja, semua orang tahu ya dia manajer program HSBC gitu. Dia kena serangan jantung dan dalam kondisi WFH. Dan dia menulis di rumah sakit saat dia dalam recovery, dia menulis 6 resolusi bagaimana dia akan mengubah hidupnya jika dia sembuh. Nah, Cal Newport bilang, ini yang akan terjadi kalau kamu WFH, tapi kamu itu tidak mengatur produktivitas kamu dengan baik. Kamu bisa berakhir seperti si Jonathan Frostick. Ini loh, saya gedein ya, karena itu kecil ya. Di bukunya juga nggak digedein seperti ini sih. Tapi ini saya cari di internet. Inilah enam yang dia posting itu ya. Dia bertekad kalau dia sembuh dari serangan jantung ini, ada 6 hal yang akan dia prioritaskan dia lakukan. Yang pertama, dia nggak akan seharian Zoom. Kedua, dia akan merestrukturisasi pendekatan dia terhadap kerja. Dia tuh kan gila kerja banget. Dia akan lebih melambat. Yang ketiga, dia nggak akan eh, sama sekali nggak akan ya hidupnya tuh buat kerja doang karena hidup itu singkat dia bilang. Dia nyaris mati ini. Lalu yang keempat, dia mau turunkan berat badannya 15 kilo. Mungkin dia butuh waktu untuk olahraga, nge-gym ya. Mungkin itu bisa menjadi bagian dari waktu luang dia untuk olahraga. Yang kelima, dia mau setiap hari itu dia melakukan sesuatu yang bernilai. Gak cuma kerja doang. Terus yang keenam, dia mau lebih banyak waktu dengan keluarganya. Nah, ini saya rasa sesuatu yang dipertimbangkan juga saat kita memilih untuk saya mau melambatkan dengan teknik slow productivity ini saya mau melambatkan laju kehidupan saya. Nah, ini tugas kecil itu dalam jumlah yang cukup banyak itu bisa seperti rayap produktivitas kita, malah ngeganggu stabilitas seluruh fondasi apa yang sedang kita bangun. Niatnya mah mau membangun eh, impian kita gitu ya, bisnis idaman kita atau mungkin apalah apapun itu dalam hidup Bapak Ibu ya, pasti ada sesuatu yang menjadi impian yang selalu menyemangati kita untuk terus bekerja. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita main terima 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 job 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 kerja 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 kerja, ternyata tugas-tugas kecil itu malah menjadi rayap yang merusak apa yang sudah kita impi-impikan. Jadi kita harus menjinakkan ya tugas-tugas kecil. Jadi Cal Newport ini ada iklan juga nih di bukunya. Baca buku dia yang lain, katanya Deep Work. Di situ dia membahas bagaimana menjinakkan tugas-tugas kecil yang seperti rayap itu dalam bab Drain the Shallows. Mungkin di sini pernah juga kali dibahas ya Deep Work di klub buku ini. Nah, kita masuk ke kunci yang kedua,
work at a natural pace, bekerja dengan laju alami. Nah, pertama saya baca ini saya bingung maksudnya laju alami itu apa. Ternyata bekerja dengan laju alami itu bekerja dengan laju yang manusiawi. Jadi kita 3 poin juga. Luangkan waktu lebih lama, rengkuh aspek seasonalitas, dan bekerjalah secara puitis. Nah, ini laju kerja yang tidak tergesa-gesa ini banyak diterapkan oleh pemikir-pemikir dan orang-orang hebat di masa lampau. Ini Nicholas Copernicus. Itu kan kita mengenal dia karena ide gerak planet. Ternyata ya, dia dari proses dia merenung sampai dia mendapatkan ide itu tuh bukan sebentar. Jadi tahun 1496 dia membaca karyanya Ptolemeus, usianya 23 tahun. Lalu tahun 1510 ini berapa tahun berselang nih ya. Dia menulis teori dan membagikan ke teman-temannya. Jadi ide yang terpantik dia tuliskan ke teori itu nggak langsung tahun 1496 itu, tapi itu dia cerna, dia renungkan dulu dalam batinnya gitu ya. Baru 30 tahun kemudian terbitlah karyanya On the Revolutions of the Celestial Spheres yang isinya adalah teori tentang gerak planet itu yang sampai hari ini kita menjadikan acuan gitu ya. Jadi bukan kerja singkat. Lalu ini juga Marie Curie. Marie Curie ini kan wanita yang 2 kali meraih hadiah Nobel ya. Dia tahun 1896 itu bereksperimen terkait radioaktivitas. Waktu dia bereksperimen tahun 1896, dia sudah menduga nih, ini ada unsur baru yang belum teridentifikasi. Tapi dia nggak melulu nerusin bereksperimen. Dia malah di tengah penelitian memutuskan, yuk kita ke pedesaan Prancis berlibur panjang sama suaminya dan bayinya. Dia ngambil waktu jeda. Jadi bukan orang yang dikejar-kejar buru-buru. Nah, Aristoteles, filsuf yang kita kenal ini ya, yang amat tersohor ya, dia mengidentifikasikan kontemplasi mendalam itu adalah aktivitas paling manusiawi yang dan berharga dari semua aktivitas. Jadi slow productivity ini sebenarnya adalah ajakan untuk kembali menjadi manusiawi dalam cara kita bekerja, memanusiakan manusia gitulah. Kita jadi karyawan tuh jangan cuman seperti mesin. Kita tuh bukan mesin, kita ini manusia. Ritme kerja kita itu bukan seperti robot atau mesin yang tidak punya perasaan, tidak punya segi kemanusiaan gitu ya. Ini ada penelitian suku Akta di Filipina Utara. Suku Akta ini adalah suku yang masih primitif. Jadi dia karena tempat tinggalnya masih terpencil dan di hutan yang masih alam liar, maka dia masih berburu dan meramban. Jadi dia, tetapi ada sebagian yang hidupnya dekat pinggir, dekat kota gitu ya, dekat desa lah ya. Itu dia mulai beralih ke pertanian dan mulai ada yang kayak bertani lah, jadi petani gitu. Tapi sebagian yang masih hidup di hutan pedalamannya itu dia masih meramban. Jadi masih kayak orang zaman purba gitu ya, berburu, meramban. Diteliti dan ternyata rasio aktivitas waktu senggang berbanding waktu kerja. Di orang yang masih meramban dan berburu itu 45%. Sedangkan dia yang mulai punya sistem, mulai bertani itu 30%. Nah, kalau Newport itu menyodorkan penelitian ini karena ternyata gaya hidup manusia zaman dulu ternyata itu kita punya pekerjaan itu variatif dengan jeda panjang. Diselingi aktivitas hari-hari yang aktivitasnya itu variasi. Kan berburu, itu menegangkan gitu ya. Meramban, metik-metik, wah nyari-nyari. Kita akan mencermati berbagai jenis tanaman. Sementara kalau orang udah masuk ke sektor pertanian, apalagi ke sektor industri gitu ya. Cara manusia untuk cari memperoleh pangan itu tuh sudah beralih, lebih sistemik, lebih monoton, lebih terus-menerus. Jadi kerjanya itu nggak ada jeda. Terus-menerus dari matahari terbit sampai matahari terbenam kerja. Petani kan mulai begitu, pagi-pagi kerja, pulangnya sore pas matahari terbenam gitu. Tapi kalau dulu zamannya berburu itu nggak begitu. Bahkan bisa nangkep ikan tuh malam-malam gitu ya. Jadi menurut penelitian dari Mark Debel di Universitas Cambridge tahun 2019 ya, ini penelitiannya, itu seperti ini. Jadi ternyata variabilitas daripada orang yang zaman dulu masih masih lebih variatif gitu ketimbang orang yang sudah mulai bertani, mulai modern gitu.
Dan ini seorang yang bertani pun dia masih memelihara musim. Dia melihat ritual leluhur itu biasanya berkait orang yang bertani pasti ada ritual yang terkait musim. Perayaan panen, perayaan menabur benih dalam setiap masyarakat adat rasa-rasanya ada gitu. Ada variasi yang dirayakan gitu. Tapi revolusi industri itu merenggut variasi itu dari upaya kerja manusia. Jadi dalam upaya kita berprofesi gitu kan, mau mau mendapatkan sesuap nasi lah. Kita semua sekarang mau kerja gitu, mau berprofesi kan mau dapat uang gitu ya, mau kerja. Ternyata kita setelah revolusi industri, apalagi setelah sekarang era digital gitu, kita tuh semakin monoton dan kita bekerjanya tuh semakin nonstop, kita semakin nggak manusiawi gitu. Kita tuh semakin cara kita kerja sekarang ini udah jauh banget dari leluhur kita di era meramban dulu gitu, yang ada jedanya, yang begitu dekat ke alam. Sekarang tuh kita tuh kayak mesin gitu ya. Seolah-olah udah bukan manusia kita ini. Produktivitas itu menjadi semata-mata output yang dihasilkan. Ya udah, kamu kerja, kamu bisa perform apa? Apa yang bisa kamu hasilkan? Udah itu aja. Ya, senilai itulah kita. Nggak perform, nggak guna, bisa di-kick. Sejauh itu. Dan kita ada yang namanya, ini di Amerika ya, 40 jam itu jam kerja standar dalam seminggu. Jadi ada batasan jumlah kerja memang. Ini aturan regulasi ya yang membatasi jam kerja. Namun, pada pekerja sektor pengetahuan, otonomi dan variasi pekerjaan itu membuat sulit kita untuk mengikuti aturan ini. Coba bayangin, seorang penulis yang meriset, atau seorang dosen yang mau nyiapin bahan ajar, seorang dokter yang menyiapkan eh, pasien gitu yang bisa tengah malam dia dikonsultasi sama pasien lewat WA loh, dokter, ahli spesialis itu kan nggak ada jedanya, nggak ada aturannya seperti ini. Gimana ngitung aturan 40 jam? Nah, ini yang di Indonesia ya, ini saya cari sendiri. Kalau di Indonesia ternyata seperti ini. Aturan jam kerja karyawan ya, diatur di undang-undang, ternyata juga 40 jam. Seperti di Amerika. 40 jam dengan pembagian ada dua pola. 6 hari kerja per minggu atau 5 hari kerja per minggu. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di HRD lebih paham dari saya ya. Total jam kerja per hari atau 40 jam per minggu, hak istirahat mingguan 1 hari. Atau kalau polanya 5 hari, 8 jam kerja per hari, 40 jam per minggu, dengan hak istirahat mingguan 2 hari. Ini ternyata aturan di Indonesia seperti ini. Nah, kunci dari karya bermakna ada pada keputusan untuk terus kembali melakukan ikhtiar yang Anda anggap penting. Ini di halaman 147. Ini kayaknya kayak poin penting banget dari slow productivity ya. Kalau kita mau karya bermakna, kita harus mengambil keputusan terus untuk kembali lagi melakukan apa yang kita anggap penting. Kita harus memperjuangkan, kita harus pinter-pinter ngatur waktu untuk ada waktunya kita melakukan hal-hal yang kita anggap penting. Kalau enggak, mimpi kita, harapan kita, itu semuanya tidak akan terwujud. Produktivitas kita, kualitasnya tidak akan terjaga kalau kita tidak memperhatikan itu. Nah, jadi bekerja dengan laju alam ini, kita harus luangkan waktu lebih lama. Jadi kita disuruh buat rencana 5 tahunan. Dia bilang jangan 10 tahunan, kata Cal Newport. 10 tahunan itu terlalu lama, terlalu jauh menurut dia. 5 tahun itu lebih terprediksi ke depan gitu. Lalu lipat gandakan lini masa proyek Anda. Jadi kalau misalkan nih, kita mengira-ngira, kayaknya kalau aku ngerjain tulisan, artikel sepanjang 1.000 kata, itu tuh aku bisa butuh waktu renung 2 minggu. Misalkan, ini saya contohnya karena saya penulis. Tapi, menurut Cal Newport, kalau kamu mengambil proyek itu, lipat gandakan lini masa Anda. Jangan bilang 2 minggu. Biar berkualitas, bilang 4 minggu. Saya terima, saya bisa selesaikan dalam 4 minggu. Itu nanti hasilmu lebih berkualitas. Nah, mungkin bisa diterapkan ke profesi Bapak Ibu ya. Jadi lipat gandakan lini masa proyek Anda. Kalau Anda ngira-ngira proyek ini kayaknya bisa selesai nih 1 bulan. Coba bilangnya 2 bulan. Gitu. Lalu sederhanakan hari-hari kerja Anda. Less is more. Jadi jangan rumit-rumit lah. Bikin rutin, bikin sistem yang menyederhanakan hal-hal. Jangan malah dibikin rumit. Lalu ampuni diri Anda sendiri. Jangan terlalu perfeksionis. Jadi yang pertama ini, catat ya ikhtiar. Hal yang harus Anda prioritaskan itu apa? Target jangka panjang ditetapkan. Misalnya, mau nulis buku dalam 5 tahun. Tulis gitu ya. Topiknya ini, kurlep, draft kasarnya ini, poin-poinnya ini. Mulai usaha dari rumah misalnya. Usaha dari rumahnya apa misalnya? Persiapan pensiun misalnya.
Saya kan udah ancang-ancang mau bikin kafe di garasi misalkan. Harus ada rencana dulu, ditulis gitu. Lalu lipat gandakan. Ini contohnya mungkin bukan sebagai penulis nih ya. Ini jika Anda, em, oh ini penulis juga contohnya. Menulis 4 bab dari September ke Desember. Gandakan lipat gandakan lini masanya. Bilang jadikan 2 bab saja. Supaya upaya kognitifnya itu ya lebih berkualitas. Karena kata Cal Newport, manusia itu nggak pandai memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk upaya kognitif. Jadi hasilnya, Anda akan nyelesain rencana itu dengan lebih santai, lebih tenang, dan hasilnya lebih berkualitas. Nah, sederhanakan hari kerja Anda. Kurangi jumlah tugas Anda minimal 25%. Seperempat, kurangin. Jangan terlalu banyak detail-detail yang nggak perlu. Kurangi jumlah janji temu di kalender Anda. Nggak lebih dari 30 menit per panggilan telepon. Jadi, atur hari Anda sedemikian rupa, jadi nggak habis di hal-hal yang nggak penting. Berikan proteksi batasan misalnya, tidak ada repat sebelum tengah hari. Lalu manusia kecenderungannya itu akan sangat optimis memperkirakan banyaknya waktu untuk melakukan upaya kognitif. Jadi kita tuh harus punya boundaries, punya batasan yang sehat, yang jelas. Karena kecenderungannya kita kalau lagi berkobar, lagi semangat, lagi senang terhadap satu ide, oh iya 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 aku mau, aku akan bisa menyelesaikannya. Padahal upaya kognitif kita itu kecenderungannya kita tuh kalau terlalu optimis, kita tuh cenderung melebih-lebihkan kemampuan kita. Dan ampuni diri sendiri ya, jangan terlalu perfeksionis. Jangan terlalu perfeksionis ya. Ada kalanya kita juga melewatkan deadline. Jadi ada kalanya kita udah janji, udah merasa mengira bisa 2 minggu, ternyata bisa lewat. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri. Ada kalanya memang kita bisa begitu. Dan kita itu ada kalanya kita harus jangan terlalu kejam lah sama diri sendiri. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana kita tuh nggak jatuh dalam posisi orang yang suka nunda-nunda dan menjadikan tujuan jangka panjang itu sebagai alasan kita. Jadi jangan sampai karena, oh iya nggak apa-apa, slow productivity kan. Jadi saya mau 1 minggu, jadi 2 minggu aja. Padahal kita tahu kok, sebenarnya kita tuh kita bisa mengerjakan lebih cepat. Ya jangan kita nunda-nunda hanya karena demi dengan alasan ini kan slow productivity. Jangan gitu juga ya. Jadi harus kita tahu juga, bijaksana juga. Nah, kunci dari karya bermakna ada pada keputusan untuk terus kembali melakukan ikhtiar yang Anda anggap penting. Nah, ini diulang kembali karena memang ini poinnya banget. Lalu yang kedua ya, bekerja dengan laju alami. Yang kedua itu kan rengkuh aspek seasonalitas. Jadi jadwalkan musim sepi. Jadi kehidupan kerja mayoritas orang di bumi itu kan kalau terkait pertanian itu terkait musim. Nah, kalau kita yang nggak ada hubungannya sama pertanian, apalagi sektor yang digital gitu, sektor yang eh, knowledge gitu ya. Kita tuh bisa terjebak dalam bekerja terus tanpa ada istirahat sepanjang tahun. Ada job terima, terima, terima. Kalau orang gila kerja bisa seperti itu. Nah ini sebenarnya nggak manusiawi. Nah kita harus ikut untuk work hard, tapi play hard juga. Terus kita menolak hustle culture. Hustle culture ini adalah budaya gila kerja. Karena nilai kita sebagai manusia, itu sebenarnya nggak ditentuin pekerjaan kita loh gitu. Jadi ingat untuk memanusiakan manusia juga. Kita ini manusia, ingat gitu. Dan kita yang kedua ya, menentukan tahun kerja yang lebih pendek. Ian Fleming itu menandatangani kontrak kerja dengan Kemsley Newspaper dengan kesepakatan seperti ini. Saya cuma mau 10 bulan kerja dalam setahun. Kok begitu? Karena dia punya motivasi yang kuat. Dia pengen sekali ke Pulau Jamaika mengunjungi keindahan pulau itu. Karena dulu waktu perang dia itu pernah bertugas sebagai komandan tahun 1942 di Operasi Golden Eye. Dia jatuh cinta sama Pulau Jamaika. Indah sekali pemandangannya. Dia bertekad kalau punya uang, dia bakal beli rumah di situ, dia bakal entah liburan, santai, atau bahkan tinggal di situ. Dan memang kenyataannya Ian Fleming itu beli rumah di Pulau Jamaika. Dan dia memanfaatkan 2 bulan waktu idle-nya, kan 10 bulan kerja, jadi 2 bulannya itu dia kabur dari London yang dingin, dia ambil pas musim dingin, dia ke Pulau Jamaika, dia tinggal di situ. Dan tahun 1952, saat dia lagi santai-santai di Pulau Jamaika di rumahnya yang dia beli, dia menulis naskah Casino Royale.
Jadi ini maaf, entah kenapa contohnya itu penulis semua. Karena mungkin pekerja sektor pengetahuan itu memang kebanyakan penulis ya. Lalu yang terakhir, terapkan seasonalitas kecil. Nah, mungkin kita tuh nggak seperti si Ian Fleming gitu ya, bisa punya kontrak 10 bulan kerja, 2 bulannya bisa nyantai gitu. Tetapi kita bisa mengakali gitu ya dengan tetirah musiman. Yang penting ya untuk menstabilkan hidup. Tetirah musiman ini nggak harus benar-benar pergi gitu ya. Bisa juga kita memberi ruang kecil untuk tubuh kita rileks. Sehingga kita tuh nggak dalam keadaan fight or flight mode terus gitu. Kita bisa seperti ini, buat kesepakatan di kantor. Senin tidak ada rapat. Jadi Senin itu kayak hari tenang. Gitu. Atau bisa juga kita membuat janji dengan diri sendiri. Satu kali dalam sebulan, aku makan siang tuh aku kabur nonton bioskop. Nggak akan ada juga yang notice kalau sebulan sekali gitu. Atau mungkin duduk-duduk di satu kafe, tenang-tenang aja, being slow gitu. Lalu bekerja dengan siklus 6 sampai 8 minggu. Ini untuk yang pekerja apa ya, business owner nih ya. Bekerja dengan siklus 6 sampai 8 minggu kerja lalu ambil jeda cuti. Ini untuk menstabilkan supaya kita nggak terlalu kelelahan. Lalu yang terakhir ya, dari bekerja dengan laju alami ya, bekerja secara puitis. Jadi kita sesuaikan ruang Anda dengan pekerjaan Anda. Jadi ruang yang kita huni sebenarnya itu melampaui ruang geometris. Ini kata Gaston Bachelard dalam The Poetics of Space. Jadi adanya kemampuan lingkungan sekitar kita untuk mengubah realitas kognitif kita. Jadi bekerja dengan laju alami itu juga perlu memperhatikan konteks tempat pekerjaan itu dilakukan. Jadi sesuaikan ya elemen lingkungan fisik Anda. Jadi tempat kita mau bekerja itu kalau bisa kita atur sedemikian rupa seperti di buku Atomic Habits ya kalau nggak salah, kondisikan supaya kita itu niat kerja di situ dan terinspirasi lagi kerja di situ. Jangan malah menimbulkan rasa lelah gitu. Sesuaikan ya, seperti contohnya Dan Brown, novelis ini rumahnya itu penuh fitur gotik. Ada tombol tersembunyi di perpustakaannya, ada sudut lukisan yang kalau dipencet itu nanti pintu terbuka ke kamar rahasia ya. Karena dia memang penulis novel yang isinya ya kode-kode rahasia seperti itu ya, makanya rumahnya kayak gitu. Jadi dia kalau lagi stres gitu mungkin ya dia main-main aja keliling rumahnya kali ya. Lalu sumber-sumber inspirasi itu mengelilingi tempat tinggal kita atau tempat kita bekerja sehingga itu mendukung pekerjaan kita. Nah ini juga yang kedua ini aneh lebih baik daripada bergaya. Jadi nggak usah musingin mau gaya-gaya lah ya. Kalau kita lagi kerja, gak apa-apa dibilang aneh, selama itu membantu kita bekerja dengan efektif dan optimal. Contohnya Maya Angelou. Dia tuh kalau mau nulis, dia penulis ya, dia melakukan ritual yang rada aneh. Dia akan sewa kamar hotel, bukan hotel mahal. Dia akan minta staf hotel memindahkan semua karya seni dari dinding kamar. Terus nggak perlu ada meja tulis. Dia tuh nulisnya tuh sambil rebahan di ranjang hotel. Bahkan ini membuat sikunya dia tuh berkerak kapalan. Tapi dia sangat produktif dengan ritualnya ini. Jadi biarin aja dibilang aneh. Kalau kita ketemu pola kita. Lalu ritual itu harus menarik. Jadi bentuk ritual pribadi Anda, pastikan ritual itu menarik sehingga berdampak mengubah kondisi mental Anda. Jadi temukan ritual pribadi kita yang membawa kita untuk produktif. Nah, kita udah masuk ke yang poin 3 nih. Obsess over quality. Obsesi terhadap kualitas ya. Nah, ada 3 juga. Jadi terobsesilah pada kualitas produk yang Anda hasilkan. Meskipun ini berarti hilangnya peluang jangka pendek. Ini dia memakai contoh penyanyi Jewel. Penyanyi Jewel ini dulunya pengamen. Pengamen di tepi pantai, tapi kemudian melegenda. Jadi ternyata masa kecilnya kelam, dari usia 5 tahun, dia tuh sudah biasa bernyanyi ya, bernyanyi yodel bersama orang tuanya. Itu membuat dia punya dasar kontrol vokal yang terlatih. Nah, 8 tahun orang tuanya bercerai, lalu ayahnya lah yang membesarkan anak-anak sendirian. Dan Jewel ini menggantikan posisi ibunya. Dia yang kalau jadi sekeluarga suka ngamen, ngamen menggantikan suara perempuan. Jadi dia menyanyi menggantikan posisi ibunya. Sementara saudara lakinya menangani soundboard. Ayah-ayahnya mencipta lagu. Begitulah keluarga dia hidup tur ke negara-negara bagian. Bermusik ke desa-desa Inuit. Nah, waktu dia udah remaja,
Dia hidup di jalanan dengan mobilnya. Dia nyanyi di sebuah kafe, usang ya, kafenya udah usang, udah mau bangkrut, lalu dia mengadakan kesepakatan sama pemilik kafe. Jangan tutup dulu kafenya, kasih aku kesempatan. Aku akan menyanyi, sementara kamu Nancy yang punya kafe, kamu jualan kopi. Nanti yang beli kopi uangnya buat kamu, yang mereka membayar untuk nyanyiku, ya uangnya untuk aku gitu ya. Jadi dia menyanyi dari hatinya yang terdalam. Dia bilang dia seperti menelanjangi dirinya saat dia bernyanyi, dia mengeluarkan, menumpahkan isi hatinya. Dan orang-orang tuh sampai menangis mendengar dia menyanyi. Karena dia otentik, mentah, dan sangat spektakuler saat dia menyanyi. Dan nggak sampai 6 bulan, itu penonton di kafe itu padat untuk dengar Jewel nyanyi. Dan setiap label rekaman itu datang berlomba-lomba mau tekan kontrak sama Jewel. Tapi apa yang Jewel lakukan? Dia menolak bonus 1 juta dolar sebagai uang muka. Ini nggak biasanya dilakukan untuk penyanyi pendatang baru seperti dia, menolak kesempatan bagus kontrak 1 juta dolar. Kenapa dia menolak? Ternyata Jewel itu waktu dia dikasih waktu untuk mikir-mikir, dia ke perpustakaan, dia baca-baca hukum-hukum tentang rekaman gitu ya, tentang bagaimana prosedur penyanyi menaikkan kontrak dengan produsernya segala macam. Ternyata dia menemukan satu fakta bahwa uang muka ini ternyata hanyalah sebuah pancingan. Nanti dia akan terikat terhadap perusahaan rekaman itu. Dia menolak. Dia tidak mau diikat hanya demi kuantitas uang 1 juta dolar. Dia memilih kualitas. Jadi dia fokus pada kualitas seni yang lebih tinggi. Dia menolak menerima uang cepat gitu ya. Dan dia punya prinsip bahwa kayu keras itu tumbuh perlahan. Jewel menolak Aji Mumpung. Jadi tahun 98, setelah album debutnya sukses, dia baru rilis album baru, album namanya Spirit. Kalau yang ngikutin, yang suka Jewel mungkin tahu ya, album keduanya bertengger nomor 3 di tangga lagu Billboard, terjual 350 ribu kopi di minggu pertama, dan tur internasional Jewel dimulai. Tapi saat di tengah-tengah tur internasional, di momen puncak, Jewel berpikir ulang. Rasanya kok karirku ini makin besar, tapi akhirnya dia seperti mesin yang melahap aku. Akhirnya Jual memutuskan melambatkan laju dari karirnya. Nah, efek yang sama juga berlaku di berbagai bidang. Terobsesi pada kualitas itu seringkali menuntut kita untuk memperlambat laju. Jadi kalau kita mau kualitas karya kita itu bagus, kita harus melambatkan laju kita. Nah, ini Paul Jarvis, penulis buku lagi, dikutip lagi, Company of One bukunya. Katakanlah bisnis Anda berhasil ya. Manfaatkanlah kesuksesan ini untuk mendapat lebih banyak kebebasan daripada lebih banyak pendapatan. Anggaplah Anda tuh desainer web. Tarif Anda tuh 50 dolar per jam. Dan kan tadi 40 jam seminggu ya bekerja ya idealnya ya menurut aturan. Berarti 50 minggu setahun penghasilan tahunannya Anda akan menjadi 100 ribu dolar. Nah, seiring waktu kan keterampilan sebagai web designer naik. Permintaan pelanggan juga akan bertambah. Kualitas Anda seharusnya naik gitu ya. Langkah klasik umumnya apa? Anda akan menambah skala bisnis Anda, mempekerjakan lebih banyak desainer lain, ekspansi, dan seterusnya sampai bisnis Anda bertumbuh menjadi perusahaan mungkin nasional dan multinasional gitu ya. Tapi Paul Jarvis mengajak berpikir alternatif lain. Bagaimana kalau seiring meningkatnya reputasi Anda seperti jual tadi, melambatkan laju Anda, tarif Anda saja Anda naikkan. Kualitas Anda kan sudah naik. Jadi ya wajar menaikkan tarif. 1 jam yang tadinya 50 dolar jadi 100 dolar. Anda akan dapat gaji tahunan yang sama. Tapi waktu kerja Anda akan terbebas. Hanya 25 minggu setahun. Waktu terbebas itu bisa Anda gunakan untuk mengejar impian Anda, memperbaiki kualitas dan juga hidup Anda ya. Dan kualitas pekerjaan juga pasti bisa lebih ditingkatkan lagi gitu. Karena Anda punya waktu luang itu. Jadi ini bagaimana berpikir untuk tidak melulu kerja-kerja dan motivasinya produktivitas itu output dan kuantitas saja, tetapi perhatikan kualitas. Nah, kesimpulannya, saya sudah sampai kesimpulan ya. Mari kita bebaskan diri dari cengkeraman produktivitas semu yang nggak manusiawi. Dan kita gunakan pendekatan produktivitas lambat, karena itu akan menghasilkan kualitas kerja dan hidup yang juga lebih baik. Mari melambat. Nah, sekian presentasi dari saya. Sembari saya melihat chat-chat yang tadi, pertanyaan.
Saya kembalikan ke Kak